ketika burung akan turun, pertama yang dipakai manuver adalah kendali dari sayap. Ya, jadi si sayap ini akan memotong angin. Dia akan ketika manuver sayapnya akan bulularnya akan. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Merpati Kolong Jogja dan tunggu video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau tanya-tanya lagi dengan Tony untuk memilih merpati atau memilih dengan rabaan ya Pak ya? Iya, iya. Nah, itu tipsnya seperti apa? Saya untuk memilih burungnya itu dari kepala, langnya, atau ekornya sebenarnya. Ini sebenarnya untuk perabaan itu kompleks sekali ya, memang sambil mendengarkan nanti saya ngomong juga harus sambil mempraktekkan langsung, beritahu nanti bisa dibuktikan salah satu apa yang saya ucapkan itu nanti dibandingkan dengan burung yang ada di rumah masing-masing, nanti akan kelihatan seperti apa. Ya, nanti boleh coba pakai sampel, ada beberapa burung di sini. Ya. Contohnya seperti apa Pak? Ini untuk kita urutkan dari burung yang ini ya. Ini masih burung muda, masih burung anakan, belum jadi ya. Burung ini badannya agak keras, kaku, walaupun masih agak kenyal ya, dikit ya. Cuma saya kategorikan dalam burung yang berbadan keras, bukan yang lentur lembut gitu, bukan. Nah, yang keras seperti ini ya, biasanya kalau didukung dengan tulangan yang bagus, dengan ekor yang bagus, ya, pinggang, itu nanti akan melahirkan burung yang sese bawahnya juga keras. Biasanya seperti itu. Tapi tetap kembali lagi ke faktor lainnya. Ini nanti saya akan bahas satu persatu. Untuk yang burung yang keras ini, ya, memang kelebihannya hentakan di stud 3-nya, penghabisannya memang sampai benar-benar kasar. Jika mempunyai ekor yang cukup lentur, jangan ekor kaku, dan tulangan yang baik, serta capit udang yang mendukung, yang runcing biasanya. Nah, burung dengan badan yang kaku keras begini, kelemahannya yaitu pada fase satunya, fase metilnya, pertama kali turun, pertama kali dia manuver, itu turbonya nggak begitu keluar. Jadi burung seperti ini, yang keras seperti ini, itu lebih unggul di fase 2 ataupun ketiganya. Gitu. Untuk kemampuan manuver sendiri sebenarnya selain didukung dari kelenturan badan, terus bentuk badannya ini harus yang aerodinamis. Kelenturan lar sayap ini juga mendukung, karena untuk manuver untuk pertama kali ketika burung akan turun, pertama yang dipakai manuver adalah kendali dari sayap. Ya, jadi si sayap ini akan memotong angin. Dia akan ketika manuver sayapnya akan bulularnya akan membengkok. Itu untuk memotong angin. Jadi posisi cepat, dia lari cepat, dia bisa langsung patah. Itu karena angin. Cuma untuk burung yang seperti ini, ya, dia harus dengan tipe yang karakternya kita bikin yang
jangan sambil lari. Jadi burung itu harus udah kasih kode dulu atau ngesen istilahnya ya, ngeselah kalau si orang sini bilang ya, kalau orang Pekalongan bilang itu ngayati. Kalau burung dengan badan keras ini harus ngayati, karena dia tidak akan mungkin bisa tahu sambil jalan tahu les itu nggak bisa. Itu kelemahannya di situ ya. Untuk larnya sendiri seperti apa? Untuk lar itu variasi sih sebenarnya ya. Kembali lagi tetap ke genetiknya ya. Untuk lar yang seperti ini ya, ini masuk ke kategori lar yang burung yang sangat stabil, tapi dia punya kelemahan larnya agak kaku Di ujungnya ya. Jadi lidinya lidi besar ya, lidi kaku. Jadi memang kelincahannya ketika dia terbang itu minim sekali. Jadi dia akan terbang cenderung biasa. Ini untuk ekor ya. Ekor kan itu sebenarnya kendali sebagai kendali juga sebagai rem. Untuk tumpuan kendali di sini letaknya. Jadi ininya harus kuat, kokoh. Cuma kokohnya itu bukan berarti tebel. Kalau burung yang bokongnya tebel, nah ini yang saya sering bilang perabalan bokong ya. Ini kalau yang tebel ya, ini dia atas kepalanya akan lemah. Nah, atas kepalanya dia akan goyang karena beban yang terpusat secara aerodinamis itu bukan kerucut. Jadi di sini agak mengganggu. Kalau burung yang aerodinamis itu burung yang memiliki bodi kerucut. Kerucut berat depan. Jadi tumpuan bebannya melawan gaya gravitasi itu akan sangat baik. Nah, ini pun harus tipis. Kalau yang pengen atas kepala bagus. Yang mana ya? Bokongnya. Ya, ini bokong ini, dari sini ke sini ini bokong. Nah, ini bokong. Kalau ini pinggang dari atas. Untuk burung yang bokongnya tebel, memang untuk main tali dia akan lebih bagus, lebih enak, lebih luas. Ya, enggak. Kalau burung yang bokongnya tipis, terlalu tipis, itu memang ke talinya dia sekali geber, karena beban gravitasinya terpusat di depan, terlalu terpusat di depan. Jadi sekali geber dia akan begini. Mendelong ini ya. Ya, kalau yang bokongnya tebel, jadi beban badan itu lebih terbagi merata sampai ke belakang. Jadi sudut yang burung itu bikin, jadi nggak terlalu begini. Dia bisa nahan. Nah, sama kayak pesawat penumpang. Untuk pesawat penumpang kan dari depan sampai belakang itu bodinya sama. Makanya untuk tipe seperti itu lontong atas kepalanya kurang bagus. Beda kelincahannya juga sama burung, sama seperti kayak pesawat F-16 itu ya. Ya dia di depannya dia cembung, di pantatnya dia ramping seperti itu. Ini saya ambil contoh lagi untuk burung ini ya. Ini mantan player saya yang namanya Repsol JR, Repsol Junior. Ya. Ini kalau dipegang badannya seperti tanpa sudut, enak. Dan bokongnya pun tipis. Ini mungkin kelihatan nggak ya dibanding sama yang tadi. Ya. Ini kalau dirap ini lebih tipis timbang tadi. Tadi agak tebal ya. Ini memang untuk di main talinya dia kurang cakep, kurang bagus. Tapi untuk atas kepala dia sangat lurus, tajam, panjang.
Untuk kecepatan ke bawah, kembali lagi ke bawah, kembali lagi ke tulangan, ya. Terus mental burung itu sendiri. Terus ekor harus lentur karena ekor itu rem ya. Iya. Kalau getasnya ini sama yang tadi getas mana? Jelas getas ini karena ini pinggangnya juga lebih ramping. Bebannya terpusat di sini. Jadi kalau burung ini sekali geber dia langsung Manuver ya. ya langsung manuver. Makanya burung ini dibutuhkan harus bermain tinggi. Semakin tinggi dia akan semakin baik. Nah, dia tahu keper langsung ini. Untuk yang lebih, kita masuk ke yang lebih pro lagi ya. Untuk burung yang memiliki bokong tipis seperti ini, usahakan bentuk capit udangnya itu jangan begini. Yang bagus itu yang kebalik begini, ke atas banget. Naik ya. Ya, karena apa? Sebenarnya pada umumnya nih ya, untuk secara ilmu rabaan, burung-burung yang punya capit udang bentuknya begini ke atas, itu dari segi metil dia akan lebih lemah. Riwit kita geber dia akan jalan dulu. Tapi memang itu yang dibutuhkan burung-burung yang tipe los seperti ini. Jadi jatuhnya akan ke atas kepala karena ini untuk 3 atau 4 kemas untuk yang burung. Untuk yang pinggang ramping, bokong tipis seperti itu. Kalau untuk lar sayap ya, ini larnya seperti ini ya dengan perbandingan ekor. Gitu ya. Nah, ini segini, ini memang standar ya umumnya, pada umumnya begitu. Ini saya untuk ada burung yang larnya itu pendek. Nah, ini sapu angin. Sapu angin. Ya. Kita lihat perbandingan ini ya. Ya. Beda. Pendek sekali ya, Pak, ya. Pendek. Anu sayapnya ya. Ya. Burung yang pendek seperti ini, kelebihannya tingkat kestabilannya akan lebih baik. Oh, Ya. Walaupun secara sprint dia memang bukan tipe yang burung royal, tapi dia akan terbang yang kelihatan begini. Tapi ritmenya cepat. Nah, cepat enggaknya tergantung balik lagi ke sini dan ke ulular dan ke genetiknya. Iya. Terus yang penting lagi itu bulu. Bulu itu saya suka burung yang bulunya halus, subnyutra kalau orang bilang ya, tipis, nggak tebel. Burung yang bulunya tebel itu akan lebih mudah capek karena berat. Dan bulu syaratnya harus kering, sifatnya tidak menyerap keringat. Makanya untuk joki juga yang pegang burung tangannya nggak boleh kena minyak, tangannya nggak boleh keringetan. Ini akan basah sehingga menambah bebannya si burung. Makan gorengan, Nah, itu yang sering dihindari ya. Terus untuk burung yang bulunya halus ya, dia akan lebih bagus dalam menahan gesekan. Jadi setiap benda yang terbang atau bergerak itu ada yang namanya gesekan terhadap angin. Ya, kehalusan bulu itu penting. Untuk speed dia akan lebih bagus dan tidak menguras tenaga terlalu besar. Contoh lagi ya untuk di balapan Formula 1 ya, itu bodinya itu harus licin mungkin, harus dipoles licin mungkin. Karena apa? Gesekan terhadap angin.
itu dihitung tetap. Beda dengan yang bodinya kasar, itu pasti sedikit banyak akan menghambat kecepatan, pasti. Itu ada rumusnya di fisika, ada gesekan terhadap angin, ada pengaruh sekali ya, pengaruh sekali ya. Ya. Terus bentuk paruh umumnya, paruh ini selain sebagai alat makan ya, masuknya makanan, ini untuk burung turun itu adalah titik utama gravitasi. Jadi ketika burung turun itu kondisinya akan begini. Jadi ini titik gravitasinya. ada ke bawah ya. Nah, ini titik gravitasinya. Nah, jika paruhnya yang kurang baik, tidak runcing, itu pun akan berpengaruh. Walaupun kita memang jarang mengukur ya, karena memang keterbatasan alat dan teknologi, cuma seperti itu prakteknya. Jadi kalau dalam logikanya ya, HP ya dengan posisi seperti ini dijatuhkan dengan HP yang posisinya seperti ini dari atas ya, dia akan lebih dulu sampai ke tanah yang posisinya seperti ini, Kiri ya. jelas. Karena untuk yang seperti ini dia penghambat terhadap gravitasinya sangat sedikit ketimbang yang posisinya seperti ini. Nah, itu salah satu ilmu di aerodinamika ya. Nah. Terus untuk bentuk leher pengaruh juga nggak? Leher yang penting panjang leher itu kokoh ya. Panjang lehernya itu yang penting proporsional. Kalau dilihat enak, jangan pendek juga ya. Yang penting kokoh dudukannya, karena untuk turun ya, pertama dari titik gravitasi ini paruh ya. Tumbuhan yang bikin kuat adalah ini, si leher ini. Terus ada lagi di ini yang sering orang agak salah. Katanya yang matanya melotot itu akan pedas kena angin. Itu sebenarnya enggak. Terus blobokan airnya keluar katanya. Jangan samakan sama mata manusia, karena burung itu punya selaput pelapis tadi. Ya. Ini kan kelopak, dalamnya masih ada selaput untuk melapisi gitu. Seperti itu. Terus ada lagi yang faktor-faktor kecil ini yang jarang diperhatikan orang itu, ini ya, bulu di telinga. Bulu di telinga ya. Bulu ya. Bulu di telinga ini usahakan pakai burung yang bulu telinganya tebal, karena untuk meredam tekanan di atas tekanannya pasti gede ya, tekanan udaranya. Buktinya kalau kita naik pesawat itu kan sering kayak budek-budek gitu ya. Nah, bisa dites untuk burung yang mabung, yang bulunya ini belum tumbuh ya, itu dia akan takut terbang tinggi karena tekanannya di atas gede ya. Seperti itu. Untuk kaki sendiri, kaki yang penting tumbuhannya bagus, kakinya kokoh. Untuk burung yang hentakan tiganya sangat keras, diperlukan kaki yang kokoh. Kalau bisa tulangannya gede, karena untuk menahan kecepatan agar dadanya nggak kebentur. Jadi belum tentu turunnya pas dada kadang juga. Ya, itu karena kekuatan kakinya lemah. Ya. Terus ada lagi nih Mas, ini sepele banget, kuku
kuku. Ya. Biasanya ada burung yang, terutama burung yang nggak umbar, yang di dalam kerangka yang seperti ini ya. Itu kalau burung yang kukunya panjang, terlalu panjang, dia akan, si burung ini akan ngilu kalau landing, sama kayak kalau kita kukunya panjang-panjang gitu kan. Ngilu gitu ya. Ya kalau Kayak berani kayak enggak gitu ya. kita punya kuku panjang. Ya. Dan makin panjang kuku ini, normalnya dia akan makin ke bawah. Ya kan? Nah, sedangkan dia untuk mencengkeram tanah pertama seperti ini posisinya. Kalau kukunya menghambat bawah, dia akan ngilu, nggak berani turun, nggak berani hentakan keras. Itu punya faktor-faktor kecil. Memang sangat banyak ilmu di burung ini ya, sangat kompleks sekali. Jadi memang untuk kesempatan kali ini ya, mumpung pas saya ingat hal-hal yang kecil ini ya. Kalau hal-hal yang sebelumnya saya udah pernah bahas di YouTuber yang lain. Mau untuk kuku ini pas ingat aja saya, jadi sekalian saya sampaikan. Terus ada lagi Om? Nah, itu aja paling ya. Yang ya kayak. Ya, nanti untuk selanjutnya bisa di kawasan ini ya. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Merpati Kolong Jogja dan tunggu video-video selanjutnya.